misalnya sekarang bahasnya ke produk ya, kan peralihan dari kas itu yang paling liquid beralih ke mau ke simpanan, berarti dia setara ya, simpanan di bank ataupun di koperasi ataupun dalam bentuk emas, dalam mata uang yang berlaku di suatu lokalitas saja. Kalau mata uangnya berbeda, berarti dia neracanya udah nggak balance lagi, benar nggak? Makanya dalam neraca itu kan di paling atas ujung kanan, tuh Pak Asep ya ngasih tahu dulu, ngajarkan dengan Haji Power, itu ada dalam ribuan, dalam RP ribuan, jadi digitnya 3 seperti itu. Nah, apabila si aktiva kas ini telah terlanjur masuk ke ke persediaan barang seperti itu, sepatu, sendal dan lain-lain produk komoditi, kemudian diberikan isu coronavirus seperti ini saat ini kan pada sepi ya. Aku tanya tadi setelah lebaran juga kunjungan ke toko mungkin agak jarang itu, ke toko-toko pengecer tekstil jadi itu agak jarang. Otomatis kan perputaran uang ini akan sangat melambat. Di sisi lain keberadaan aktiva berupa uang kas itu sangat minim sehubungan telah tersedot dalam bentuk barang. Mending kalau barang itu adalah barangnya berupa bahan, belum diproduksi menjadi suatu hasil tekstil jadi. Kalau masih berupa bahan, dia masih bisa berbagai kemungkinan, mau dibentuk menjadi celana kan, mau dibentuk menjadi baju pakaian, mau dibentuk menjadi topi, menjadi bentuk seperti apa sesuai karakter bahannya, itu masih memiliki peluang yang sangat besar guna diperjualbelikan lagi dengan nilai likuidasi yang lebih murah pun masih bisa gitu ya, tanpa merugikan, kecuali biaya operasional mungkin sangat rugi ya gitu. Sehubungan biaya operasional itu kan buat orang lain, bukan buat si pembeli, bukan buat yang mengadakan barang. Biaya operasional kan buat angkot, misalnya buat motor, Pertamina gitu ya, beli bensin, beli pulsa kan, itu bukan dinikmati dan bukan tujuan akhir biaya operasional itu. Jadi kalau ada orang memberikan buat biaya operasional, jangan senang, kita biasa aja. Itu kan buat orang lain lagi nantinya, kecuali ada sisa, yang mana sisanya bisa disisakan lagi dalam bentuk aktiva lain lagi. Syukur-syukur aktiva lancar, tetap ya, bukan aktiva lancar. Nah, dengan demikian keberadaan kas yang sangat minim ini ditunjang pula dengan kalau pengadaan bahannya dari luar negeri. Nah, kalau pengadaan bahan dari luar negeri kurang pabrik pintal di kita, fatalnya kurang, maka secara teknik industri itu akan sangat berpengaruhnya ke ekonomi makro kan. Ekonomi makro di skala nasional, otomatis kan banyak pertukaran uang rupiah yang turun nilainya digantikan dipertukarkan dengan harga barang yang dibeli dari luar negeri. Nah, misalnya Azura itu kan produknya kainnya ini tekstilnya dari Korea itu. Nah, bahan bakunya dari Korea, tapi kemudian diproduksi di Indonesia. Jadi Indonesia hanya kebagian jasanya saja. Memang tekstilnya kualitas kain bagus gitu ya dibandingkan dengan tekstil kita yang lokal. Tetapi kalau misalnya terlalu banyak penjualan itunya, bahan setengah jadinya yang belum diproduksi, itu bukan barang jadi, maka akan banyak pengendapan berupa material raws di produksinya gitu ya, di bagian produksinya. Kalau marketingnya memang penjualannya gagal. Nah, sehubungan terjadi pengendapan dalam bentuk stok persediaan bahan baku, belum ada rupiah yang berputar di pihak produksi bagi bahan jadi dan setengah jadi. Nah, jadi dalam bentuk bahan baku saja. Tapi itu juga masih sangat strategis, bisa diperjualbelikan lagi. Kalau misalnya ada usaha produksi yang menggunakan bahan yang sama dengan nilai, atau mungkin nggak ngambil laba, atau labanya lebih kecil, ataupun nilai likuidasi 70% itu udah sangat membantu kalau apabila kasnya memang sangat minim. Nah, kemudian kalau secara neraca, itu bukan merupakan kerugian akibat penjualan. Kan di laporan laba rugi itu nggak terbuku bahwa telah terjadi pertukaran barang menjadi pos kas. Mekanismenya melalui pendapatan lain-lain, bukan melalui pos penjualan, seharusnya begitu. Nah, makanya bagi tingkat menengah ke atas, menengah retail ya, itu kan di perbankan konvensional diberikan 3 bentuk persediaan. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan setengah jadi, dan ada persediaan bahan jadi. Nah, apabila diprediksikan terlalu banyak stok bahan baku dan produksi lagi kurang, sehubungan marketingisasinya juga kurang, penjualannya, maka si bahan baku ini dijual lepas gitu kan, yang nggak direncanakan sebelumnya. Nah, kalau dari hasil penjualan bahan setengah jadi atau bahan baku langsung dijual, itu bisa dipakai membayar hutang apa enggak gitu kan? Pertanyaan bagi kredit macet. Tentu bisa. Kenapa? Nah, status dalam neraca itu kan telah terbuku gitu ya, telah terbuku dalam auditasi internalnya bahwa ini uang pinjaman telah digunakan sebagai bahan baku dibelanjakan. Jadi di neraca kan langsung diinput gitu ya, yang 1 tahun sekali itu. Tetapi kemudian dijual lagi, nggak dilakukan produksi, karyawan dirumahkan ya, penjualan nggak ada, sedangkan hutang harus dibayar. Nah, kalau mau objektif, pembayaran hutang juga mengikuti harga dari penjualan si bahan baku yang belum sempat diproduksikan, gitu kan? Kenapa? Proyeksi penjualan yang dibuat oleh para account officer yang diajukan kepada pemutus guna melakukan proyeksi, oh ini usaha menghasilkan sekian, gitu kan? Dalam angka optimisme indeks sekian gitu. Tapi dalam kenyataannya kan terjadi penurunan. Nah, dasarnya di situ, sehingga kalau ada nota-nota bahwa telah terjadi penjualan bahan baku dengan harga minim, di mana ketika mengadakannya itu lebih mahal, termasuk biaya operasionalnya, dan menggunakan uang pihak ketiga, misalnya uang bank, uang koperasi, ataupun dana pihak ketiga lainnya. Bayangkan berapa banyak penyusutan yang terjadi bukan secara alamiah gitu, tetapi hasil dari itu digunakan guna membayar pinjaman yang dari pihak ketiga tadi. Nah, inilah contoh yang terjadi aku di Adira Finance. Aku nyicil laptopnya rusak, cicilan aku tinggal 2 kali lagi. Setelah laptop yang rusak itu aku jual, aku coba perbaiki, nggak bisa bener lagi. Kalau nggak disediakan uang sejumlah sekian gitu kan. Lah aku kan malesnya begini, kalau aku sediakan uang sejumlah sekian, 1,5 juta memperbaiki LCD dari si laptop itu, kemudian cicilan aku ke Adira itu masih 1,9.
1.900.000. Kan lebih baik aku jual aja dengan harga 1,5 juta, seharga perbaikan tadi kan. Uangnya aku gunakan untuk setor ke Adira Finance. Apabila pada waktu itu aku telah berpikir seperti ini, keseimbangan balance seperti ini, maka aku akan minta lunas saja dengan pembayaran 1,5. Laptopnya nggak lagi berada di tangan aku, ya kan? Pohon sisanya yang 420, 2 kali angsuran kan, 1 kali angsuran 210, itu dihapuskan. Harusnya begitu pada saat itu. Nah ini aku nggak, sehingga di Adira aku masih di kolek macet ya, gitu. Dan 210.000, 2 kali 210.000, 420.000 itu kalau dibandingkan dengan 3 juta, nilai pembelian 3,5 juta ya, dan itu dengan bunga yang telah masuk, tentu telah balance sih sebenarnya gitu. Hanya mekanismenya saja salah pada waktu itu. Aku harusnya mengajukan ini telah susut duluan sebelum waktunya. Hubungan ada kerusakan yang apabila diperbaiki, laptopnya kembali baik, tapi aku tetap ada utang ke Adira. Jadi 1,5 juta itu beralih posnya ke perputaran rupiah di dalam, gitu. Tapi di pihak lain. Sedangkan kalau aku handle sendiri, aku jual saja. Nama aku di Adira nggak termasuk macet parah, hanya 420 lagi macetnya kan begitu. Nah dalam hal benang juga, benang persediaan bahan baku yang belum diproses, misalnya kulit domba belum menjadi jaket seperti itu kan bisa dijual. Kalau misalnya buat membayar utang, hubungan kalau diproduksikan pun belum pangsa pasarnya belum bagus lagi. Tapi kalau mau dijual itu bikin deal dulu dengan bank. Ini bahan baku dijual sekian, mohon suku bunga diturunkan sekian gitu kan. Jadi balance, nggak akan dikejar-kejar tagihan sejumlah sekian, nggak akan begitu lagi. Kalau misalnya ada nota jual belinya, dijual di bawah harga standar. Kedua, pangsa pasar juga pelaku usaha sejenis nggak akan berkeberatan tentunya apabila penjualan itu memang dipublikasikan, diketahui maksudnya ya, diketahui oleh pelaku usaha sejenis, bukan membanting harga.